Fotografi mati secara gagasan, fotografi mati secara etika, terkubur di bawah estetika yang dangkal. Karena semuanya melakukan fotografi, semua memotret gitu, sehingga apa gagasan yang bisa ditawarkan fotografi di era tersebut di mana banjir gitu ya, gambar tuh banjir, baik yang mungkin yang bagus ada, yang nggak penting, yang jelek banyak, yang nggak penting banyak gitu. Kamera ini adalah produk industri. Bagaimana kita mendekatkan dengan cara memakai si produk industri ini yang lebih dekat, memanusiakan kita sendiri lah gitu. Jadi memanusiakan fotografi. Baik lagi di Voice of Raus, masih di RRC dan masih disupport oleh catering dari Kang Gema. Ada juga tadi makanan masih seperti episode sebelumnya. Tapi nggak tahu juga sebelumnya apa ya episode-nya. Nggak tahu mana dulu yang tayang. Nah ini kita iklan lagi. Ini dari Mayang catering Kuningan. Ya. Jauh-jauh dari Kuningan. Ya orang Kuningan yang mau catering bisa main catering. Episode kali ini kita bakal membahas sebenarnya triggernya dari postingan Raus beberapa waktu yang lalu ya di Instagram, yaitu fotografi is dead, apakah masih relevan atau enggak. Jadi kalau boleh dirunut, sebenarnya ini postingan lama ya Pak ya, cuma di repost itu. Triggernya dari post tulisan di blog. Dulu masih ada blognya Voice of Raus juga namanya. Makanya kan jadi vlog, jadi podcast karena udah jarang yang mau nulis. Jadi podcast Voice of Raus. Jadi dulu ada di blognya Voice of Raus ada yang nulis fotografi itu dari Kang Ali Meka. Nanti disertakan lah linknya. Nggak tahu ada nggak ya? Nggak tahu. Tapi ntar tulisannya kita coba upload deh di media mana ya enaknya? Bisa, nanti gampang lah dibikin PDF, masukin Google Drive atau apa. Nanti kita tulisan utuhnya nanti kita upload karena tulisannya lumayan panjang dan lumayan banyak apa ya, membahas berbagai hal, terutama dari lifestyle, etika. Karena triggernya tuh kalau nggak salah dulu ternyata setelah dibaca tuh adalah kejadian pemotretan Waisak. Jadi hari raya Waisak terus ada yang motret sampai naik-naik terus di depan biksunya dan ternyata biksunya tuh ngerasa keganggu. Dan trigger tulisannya kemungkinan dari situ karena saya baca dari situ sih. Ya itu kejadian itu saya ingat sih kalau nggak salah ya, tahun berikutnya tuh ditutup Borobudurnya untuk umum. Terus sekarang jadi nggak boleh di depan kayak yang motretnya kayak motret lampion doang. Itu kayaknya triggernya itu yang fotonya dan kurang lebih secara cuplikan di apa ya, rangkuman di akhir bukan apa ya, kesimpulan di akhirnya adalah, oke saya coba bacain dikit ya. Mana nih? Ini mulai hari ini fotografi telah mati. Fotografi mati secara gagasan, fotografi mati secara etika, terkubur di bawah estetika yang dangkal. Nah, kira-kira nih, sekarang masih begitukah atau sudah ada perubahan? Atau makin parah? Mungkin itu kan salah satu sudut pandang ya. Salah satu pandang bahwa dipandang fotografi sudah mati secara gagasan, etika, dan bla 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 bla. Tapi mungkin sebelum lari ke situ tuh kita mesti lihat dulu kelahiran fotografi. Sebenarnya sebelum itu tuh udah ada yang bilang juga fotografi is dead. Sebelum Ali Meka menulis itu tuh udah ada juga yang bilang 50 tahun atau 100 tahun sebelumnya mungkin ya kayak soalnya nggak tahu tepat tahunnya saya juga. Kalau diruntut tuh dari kelahiran fotografi itu ada dua arus besar pertama. Dua arus besar itu ada Daguerreotype sama Talbot. Itu tuh di Prancis sama di Inggris tahunnya sama 1828 atau berapa itu saya lupa. Bahkan bekerja sama kalau nggak salah sih pada akhirnya mereka juga. Ada yang bilang juga mereka nggak kerja sama Kang. Oh jadi Saya sendiri tapi menemukan fotografi dengan metode yang berbeda. Walaupun secara sebelumnya itu udah ditemukan secara fenomena optik ya. Secara konsep udah ditemukan sama Ibnu Al-Hatam. Obscura ya. Obscura itu. Nah, di Daguerreotype sama Talbot ini udah bisa di print ya secara material, udah bisa direkam. Sebelumnya belum. Nah dari situ tuh berjalan lagi berapa tahun kemudian tuh lahir kamera
yang bisa dipegang atau N. Di tank kecil gitu ya. Kecil. Kamera Kodak Brownie. Brownie ya. Yang mencanangkannya tuh George Eastman kalau nggak salah. George Eastman. George Eastman dia tuh teller bank, Rep. Iya, itu penemu Kodak. Penemu Kodak. Ternyata emang bangkir sama fotografer tuh dekat ya. Nah, itu tuh berangkatnya dari konsep bukan yang daguerreotype tapi dari Talbot. Talbot, ya. Talbot tuh dia emang bisa direproduksi keuntungannya tuh. Nah, daguerreotype tuh nggak bisa cuma bisa satu kan. Cuma satu nggak bisa direproduksi. Nah, itu tuh sebenarnya ironinya tuh karena apa jadi populer yang si Talbot ini karena dia tuh lebih didominan bukan didominan tapi menjurusnya ke industri. Industri itu prinsipnya seberapa cepat, seberapa banyak, bisa direproduksi banyak, seberapa luas bisa disebarkan. Sementara yang daguerreotype tuh sebenarnya yang paling intim. Kalau secara fotografi itu karena dia tuh apa yang dia rekam dan ditampilkan tuh plat yang sama dan nggak bisa direproduksi. Nah dari dulu nggak bisa direproduksi. Iya dulu. Sekarang bisa. Nah dari Kodak Brownie itu berjalan lagi beberapa tahun kemudian muncullah kamera Leica 35 mili yang itu dipakainya sama Andrei Rodchenko ya. Andrei Rodchenko di Rusia. Dia tuh kalau waktu itu menggagas bahwa mereka masyarakat baru konsepnya tuh dengan konstruktivisme visual. Yang apa tuh? Konstruktivisme visual tuh yang gaya visualnya tuh kayak XXX atau kayak situs bokep anjing. Kayak situs bokep. Jadi mengkonstruksi bidang-bidang mesin kayak gitu. Kayak garis-garis mesin kayak gitu. Garis-garis diagonal. Semangat itu memang semangat industrial. Jadi dia bermain di merekam bentuk-bentuk. Jadi kalau misalkan ngerekam bangunan pun dia ngambilnya agak miring dan ngambil. Jadi memang garis bentuk gitu kayak gitu-gitu. Jadi semangatnya itu sejalan sama tadi konstruktivisme mesin sebetulnya. Revolusi industri lah itu katanya tuh merayakan revolusi industri. Di lain negara ada realitas yang berbeda itu Evan Sanders siapa namanya? Evan Sanders mah bukan itu Evan ya? Sanders ya. VJ ya? Yang itu yang di Jerman. Evan Sanders mah VJ. Yang di Jerman tuh lupa namanya. August Sander dia Bierhoff mencanangkan topologi fotografi. Dia merekam potret orang dengan kelas-kelas dengan tertentu lah. Ya kemain NFT-nya dijual itu ya? Ya, itu tuh berbarengan sama itu tuh eranya. Oh itu bareng ya? Itu bareng eranya. Oh August Sanders itu ya berarti? Dia tuh kayak apa topologi fotografi itu bukan mengkelaskan ya. Bahasanya apa ya? Ya tapi secara gampang sih karyanya August Sanders itu dia merekam portrait masyarakat Jerman kelas pekerja sih ya, banyak yang kelas pekerja, petani, kelas-kelas kayak gitu. Dan banyak sekali fotonya itu ribuan kayaknya foto August. Dan itu dijadiin satu kumpulan dan proyeknya tuh Vice in Time atau Future in Time atau lupa ya judulnya. Ya nanti disertakan gitu. Lupa. Dan dari situ lari lagi ada penemuan kamera digital pertama. Uji. Tahun berapa tuh? Dan saya itu tuh jauh. Setelah itu tuh jauh. Dan dari situ tuh baru lahir ada Photoshop. Tahun itu berbarengan dengan kamera digital pertama, terus lahir Photoshop. Nah di situ tuh ada yang memandang atau sudut pandang bahwa fotografi is dead. Karena bisa Photoshop ya. Karena bisa memanipulasi. Padahal balik lagi padahal dulu. Tapi itu kerasa banget manipulasinya tuh. Itu jadi poin awal ada kemungkinan ya ada istilah fotografi is dead itu justru karena adanya manipulasi. Apa maksudnya seolah-olah bisa dimanipulasi meskipun ya balik lagi sebetulnya kalau ngomongin manipulasi analog gitu pun sudah ada sebetulnya ada. Van Ho juga ya kalau saya manipulasi deh. Enggak, itu mah ada deh kalau konsep kayaknya. Ada juga Van Ho. Ya maksudnya manipulasi itu kan dari zaman dulu seperti burning, dodging, gitu kan terus di sandwich dan segala macam itu kan udah terjadi. Itu udah manipulasi sebetulnya. Tapi mungkin dengan munculnya Photoshop jadi terasa banget lah. Manipulasi itu benar-benar manipulatif gampang, gitu. Semakin gampang memanipulasi semakin gampang. Dan di situ tuh ada istilah namanya kalau dari Perang Dunia 1, Perang Dunia itu ada image of war. Nah, kalau setelah ada kamera digital, ada Photoshop, war of image.
perang image. Ngadu gambar. Iya. Enggak, itu mah kami swasta yang ngadu gambar beda. Oh ya. Iya ada istilah itu akhirnya. Iya. Menarik sih. Maksudnya istilah tadi apa? Image of war itu kan berarti karena kamera mampu merekam perangan kayak gitu. perang yang objektif kayak gitu. Dengan lebih objektif, dengan lebih berdarah-darah dan lebih tragedinya tuh nyata gitu, lebih nyata dibanding misalkan kalau ngomongin lukisan-lukisan zaman era perang Napoleon atau bahkan tuh dilukis ya gitu. Itu dokumentasi perang tapi bentuknya dilukis gitu. Artinya jauh lebih subjektif dari si pelukisnya gitu. Tapi kalau pas era image of war tadi kan ya kamera merekam seolah-olah apa adanya aja gitu tentang perang. Baru setelah itu ada war of image. Perang image. Gambarnya jadi kebanyakan ya. Ya kebanyakan. Bukan jadi si fotografi ini bukan hanya merubah perspektif tapi mereproduksi perspektif terus merubah cara pandang, bukan cara pandang, membentuk cara pandang perspektif kita. Iya, ya, manusia berubah cara pandang karena ada fotografi sih memang. Ya dan tapi nah tadi ya saya coba tarik soal apa war of image dan fotografi is dead tadi. Part 1. Karena kalian fotografi is dead part 1. Nah, tapi kan gini, saat orang ngomongin war of image itu artinya foto menjadi terlalu banyak. Sehingga semakin dalam tanda kutip semakin tidak unik gitu. Karena semuanya melakukan fotografi, semua memotret gitu sehingga apa gagasan yang bisa ditawarkan fotografi di era tersebut di mana banjir gitu ya, gambar tuh banjir, baik yang mungkin yang bagus ada, yang nggak penting, yang jelek banyak, yang nggak penting banyak gitu. Tapi di satu sisi yang saya tahu ya di tahun mungkin sekitar 70-80 tuh muncul gerakan yang berusaha apa ya, mungkin sedikitnya mengambil konsep tadi Daguerre. Daguerre itu kan dia bikin dia memotret, dia jadi fisik image gitu, tapi dia hanya satu gitu. Nah itu pun sebenarnya dilakukan oleh fotografer Jerman. Salah satunya mungkin kayak Jeff Wall, terus Gursky juga melakukan itu gitu. Jadi misalkan karya Gursky itu ya satu, yang mahal itu ya? Ya udah hanya itu aja. Dia nggak ada lagi. Dia tidak diproduksi lagi dalam kurang lebih ya. Itu jadi satu dicetak dengan sangat besar 3 meter gitu. Seolah-olah ingin berstatement bahwa fotografi itu masih bisa diwacanakan asal dikembalikan ke kemungkinan aslinya gitu. Salah satunya kemungkinan aslinya itu adalah bahwa satu foto itu bisa sangat unik, bisa sangat tidak tergantikan dan dia tidak perlu direproduksi lagi, katakanlah begitu gitu. Yang saya tangkap begitu ya. Nah mungkin itu juga jadi sejalan bahwa kan kalau ngomongin tadi ya reproduksi mekanikal dan segala macam itu kan istilah yang muncul dari Walter Benjamin. Walter Benjamin juga membahas tentang aura di sebuah karya di seni gitu. Bahwa menurut Walter Benjamin di karya itu kenapa menjadi ini bahasa dangkal saya ya, jadi tolong jangan ditelan mentah-mentah. Tapi saya menangkapnya bahwa karya itu menjadi penting, jadi menarik, jadi didatangi orang datang ke galeri mau gitu ya, itu niatnya mau belajar, mau berekreasi, mau mendapatkan suatu pengalaman. Karena karya itu ada auranya. Nah, aura ini tuh apa? Aura itu adalah keidentikan atau orisinalitasan, keotentikan suatu karya tersebut yang berada di waktu tersebut di saat itu gitu. Jadi dia secara waktu, secara keberadaan itu ya unik, hanya satu dan ada itu. Itu yang membuat suatu karya bisa menjadi ada tadi disebut aura tadi gitu. Itu pula kenapa akhirnya misalkan orang melukis, orang membuat patung karena unik dari satu itu gitu. Nah, tapi dia pun membahas gitu fotografi bahwa di era age of mechanical reproduction dan arahnya tadi lebih jadi ke industri, itu udah berbeda gitu dengan semangat misalkan tadi yang Daguerre awal seperti itu gitu. Nah, saya melihatnya pergerakan yang dilakukan misalkan kayak tadi ya oleh Gursky, terus Jeff Wall, mungkin berikutnya ada Thomas Demand dan lain-lain, itu berusaha mengembalikan kemungkinan bahwa fotografi itu bisa unik walaupun di tengah reproduksi yang massal tadi gitu. Bahkan sekarang makin brutal reproduksinya udah nggak semua orang
pegang kamera gitu sekarang. Iya, mungkin kalau daguerreotype tuh nggak bisa direproduksi, itu dulu sebuah kelemahan ya. Tapi sekarang tuh jadi sebuah kekuatan. Bisa jadi kekuatan ya. Ya dan mungkin kalau ngelihat kasus yang tadi saya kasih contoh kasus itu, yang diambil bukan daguerreonya tapi semangat atau esensi dari bahwa foto pun bisa unik sebetulnya gitu. Dan mungkin di posisi itu pula fotografi bisa bangkit gitu dari kematian gitu. Nah, itu tuh jadi menarik. Sudah mati berkali-kali, bangkit lagi gitu. Ya itu kematian tuh bisa mungkin apa ya? Kalau bilang fotografi is dead tuh bukan mati hilang kayak manusia dikubur dan hilang gitu secara material. Enggak kayak misalkan Homo erectus sudah tidak ada punah gitu. Iya. Bukan punah ya, mati jadi, itu bukan mati punah tuh, berarti. kalau bahasa saya tuh kesempatannya terhenti di situ. Akhirnya dia lahir kembali. Oke. Ataupun Dia harus memikirkan kembali bagaimana agar bisa relevan berarti kan. ataupun bisa dia secara jasad mati tapi si jiwanya tuh masih ada yang tadi konsep Bergentayangan. si daguerreotype-nya tuh kan Iya, dia tuh udah nggak dipakai iya, kan tapi spiritnya tuh masih masih bisa dipakai. Kayak digunakan. sekarang tuh kan istilahnya setelah kalau sekarang ya fotografi is dead terus akhirnya ada kelahiran lagi yang diambil tuh sifat-sifatnya yang mungkin sekarang setelah bahasa tuh fotografis namanya tuh. Fotografis. Iya, bukan fotografi tapi fotografi yang diambil tuh sifat-sifatnya. Jadi kalau dulu tuh secara material, sekarang secara sifatnya yang non material. Mungkin sekarang ada infocus, bisa pakai scanner atau apapun berbagai medium yang bisa dipakai untuk menangkap sifat-sifat si fotografi ini. Ya. Jadi memang ya seperti kita tahu juga mungkin di semua bidang yang berkesenian lah katakan, dia tuh pasti terus mencari bentukan baru kan. Ya saat yang paling umum lah di mana misalkan realisme lukisan bisa agak ditabrak saat itu oleh munculnya fotografi gitu. Fotografi pun ternyata juga ditabrak ya oleh kemungkinan tadi karena adanya manipulasi, karena adanya hal-hal lain yang reproduksi yang sangat massal. Dan tentu yang mau berusaha memikirkan dan masih menggunakan fotografi sebagai alat untuk berkarya itu mau tidak mau pasti harus memikirkan bagaimana agar fotografi bisa terus relevan gitu. Apalagi kalau sekarang gitu ngomongin era media sosial kan hampir semua algoritma media sosial larinya ke video. Iya, Lebih yang saya perhatikan ya di beberapa platform ya gitu. Instagram aja yang dulunya foto jadi sekarang Lebih ke video, belum kayak TikTok, YouTube sangat masif itu kan semua gambar bergerak gitu. Itu ya bisa kita menampilkan fotografi tapi apakah ideal misal gitu? Apakah bisa tersampaikan maksudnya dengan tepat gitu? Nah, itu kan tantangan. Akhirnya fotografi terus berusaha mencari kemungkinan mungkin yang tadi Ulo bilang bahwa ada yang disebut pendekatan fotografis jadinya gitu, bahwa itu mungkin salah satu cara agar tidak mati tadi gitu. agar tetap hidup ya. Lahir kembali lah. Lahir kembali. Ya mungkin tadi ada yang gambar bergerak, agak ngebahas gambar bergerak. Tapi sebenarnya dulu tuh ada istilahnya tuh era futurism, foto-foto era futurism. Jadi yang gimana? Gambarnya still tapi dia menggambarkan sesuatu yang bergerak, yang numpuk-numpuk gitu. Itu disebutnya futurism. Jadi ada beberapa siapa ya? Michael Duchamp itu tuh pernah bikin itu, terus itu tuh saling bersinggungan antara lukisan sama foto tuh. Terus lari juga ada, ya mungkin itu tuh semuanya sama Dadaism. Ya itu kan semuanya muncul karena fotografi. Iya, saling tabrak-tabrakan gitu. Jadi sebenarnya fotografi itu kayak fotografi is dead itu kan mengganggu ya. Fotografi itu mesti terus diganggu agar dia tuh Terlahir kembali menjadi bentuk-bentuk atau yang ada lain gitu. dialog gitu, nggak stuck di situ sebenarnya. Ya tapi kalau ngelihat obrolan ini kan saya saya seolah-olah ya ngebacanya bahwa salah satu yang membuat katakanlah fotografi bisa mati, baik itu mungkin tadi mati di tulisan Ali Meka tentang etika ataupun secara gagasan, itu justru karena industrialisasi atau kapitalisasi dari si fotografi ini yang sangat masif gitu. Kayaknya itu mungkin yang paling. Karena kalau nggak salah kalau di tahunnya yang itu sih ya, berarti kan awal-awal mungkin bukan awal-awal kan, tapi Instagram tuh lagi rame-ramenya tentang foto gitu. Kayak sekarang TikTok dengan video gitu. Dulu Instagram dengan foto tuh kan kayak semua orang jadi semua nih foto tuh jadi banjir banget tuh. Ya tapi memang jadi dua mata pisau ya. Maksudnya karena kalau ngomongin handphone aja, handphone tuh kan apa sih yang dikejar handphone? Semakin apa yang dilombakan oleh para pembuat handphone hari ini tuh kamera yang semakin baik kan sebetulnya gitu. Artinya di sisi itu kemudahan akses terhadap fotografi, termasuk kemudahan akses terhadap kualitas yang baik itu sebetulnya dipermudah gitu. Tapi justru karena itu
kapitalisasi hebat-hebatan, dia semacam mengaburkan kalau kitanya tidak peka atau kita tidak jeli, itu mengaburkan bagaimana kemungkinan bahwa fotografi ini masih bisa dieksplorasi dengan bentukan-bentukan yang lebih baru dan lebih relevan di saat sekarang gitu. Ya. Sekarang kan gitu ya, apalagi HP tuh di zoom bisa ngezoom bulan. Lihat yang nonton konser Taylor Swift aja deh di mana. Ya mungkin itu ya dari ada industri kan ada 2 arus besar ya itu. Mungkin kalau secara bahasa tuh saya juga dengar dari orang lah ya. Ada 2 istilah, ada visual culture, ada visual art. Nah itu tuh di era itu tuh sebelum after fotografi itu dia berjalan beriringan gini. Jadi visual culture itu visual yang merekam sesuatu yang banal gitu, keseharian atau jurnalisme itu tuh. Visual art tuh kayak Man Ray. Nah itu tuh visual art tuh. Nah itu tuh pada satu saat dia akan saling bersinggungan di depan tuh. Dan akhirnya akan ada konseptual art. Larinya ke sini contemporary art. Akhirnya itu kan saling saling bersenggolan terus bikin bentuk baru gitu ya. Iya. Dan mungkin selalu begitu kayaknya, dan harapannya sih selalu terus begitu ya. Artinya masih selalu ada orang yang mencoba mengeksplorasi, baik itu institusi atau orang perorangan yang terus mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru yang dikaitkan dengan perubahan dan perkembangan zaman hari ini. Justru jadi kan yang jadi bukan masalah sih. Yang jadi kecenderungannya adalah orang-orang hari ini tuh kan senang bernostalgia. Ya, jadi melihat referensi pun kadang orang-orang sekarang pun senang melihat referensi-referensi yang sifatnya lampau gitu. Melihat karya-karya yang tahun 60 atau 70 karena melihat bahwa di situ ada unsur yang berbeda, di sana ada eksotisme berbeda, ada nostalgia yang berbeda yang muncul. Nah, yang berbahaya yang mungkin bisa menyebabkan fotografi is dead itu adalah menelan mentah-mentah referensi visual semacam itu dan amati tiru plek-ketiplek. Amati tiru mati-matian. Nah itu kan yang jadi tadi bahwa di tulisan, balik lagi ke tulisannya Ali Meka, bahwa fotografi bisa mati secara gagasan karena itu salah satunya menurut saya adalah tidak membaca zaman sebetulnya gitu. Karena fotografi itu harusnya selalu bisa, bayangkan fotografi itu lama sekali umurnya. Maksudnya di baik itu di dunia yang mempengaruhi industri atau yang mempengaruhi berkesenian lah gitu ya. Itu kan banyak sekali umurnya dan terus diadaptasi, dirubah, dikomodifikasi dan segala macam gitu. Itu tuh umurnya panjang loh, sampai hari ini orang masih menggunakan fotografi, masih relevan gitu. Tapi ya itu kalau misalkan konteksnya dalam kekaryaan, tentunya harus dicari terus tuh yang apa sih yang bersinggungan dengan hari ini, hari sekarang gitu. Tapi menurut saya tuh nggak mesti konteksnya dengan kekaryaan, akhirnya nanti itu ada bahasa itu apa? Intelek dan non intelek tuh kan jadi akhirnya. Jadi cara pandangnya tuh mungkin kalau menurut saya sih memandang ada quotes fotografi is dead itu kita tuh jadi terganggu. Pertama kan jadi enggak, ada yang pandang itu enggak, ada yang masih ya emang itu udah mati, tapi bukan itu sih poinnya menurut saya. Tapi dari quote itu tuh kita jadi mencoba mengenal kembali si fotografi, habitnya gimana, kecenderungannya gimana. Nah dari situ tuh kita nggak jadi timpang atau nggak jadi salah satu mendominasi. Misalkan yang satu sisi industri, yang satu sisi art itu jadi berimbang. Akhirnya kita tuh tahu berfotografi itu untuk apa, kita memotret untuk apa, efeknya gimana nantinya, hasil nantinya. Bukan hanya terus-terusan memotret tanpa berpikir. Ya jadi kan tetap butuh intelektualitas dong. Ya intelektualitas itu kan nggak mesti. Foto intelek, genre baru foto intelek. Enggak, maksudnya tuh kan jadi apa ya? Kita tuh ya mungkin nggak tahu ya. Ini subjektif ya. Jadi sekarang tuh yang mungkin kebanyakan, nggak semua sih, kebanyakan ngebahas foto tuh bisa diginiin hasilnya gini atau gini, tapi nggak pernah dibahas efeknya gimana, nantinya gimana, tujuannya apa. Mungkin itu jarang dibahas. Itu tuh bukan berarti yang mana yang di atas atau di bawah, tapi itu jadi berimbang, berjalan, jadi seimbang. Sesuatu yang berlebihan kan kalau sesuatu dominan tuh jadi kurang baik lah. Itu sih. Ya, tapi ya poinnya adalah artinya harus terus diwacanakan, dibahas, mungkin ditulis, termasuk dikritisi gitu. Maksudnya dengan muncul quotes fotografi is dead itu kan
itu juga otokritik terhadap pelaku fotografi sebetulnya gitu, bahwa apa sih yang menjadi mati gitu? Apakah beneran mati? Apakah masih bisa diulik gitu dan segala macamnya? Ya, dan larinya memang pada akhirnya bahwa si fotografi ini harus terus diwacanakan, dibahas, mungkin ya sesuai dengan kondisi hari ini gitu. Terutama dalam serangan sosial media dan jadi video ya, dan fotografi malah agak di sosmednya jadi berubah bentuk lagi tuh. Jadi yang dulu asalnya tukang ngupload foto, sekarang fotonya jadi ambil ditampilkan di slide tapi video. Karena ngejar algoritma itu. Ya tapi kan bukan hanya media sosial aja sebetulnya. Kanalnya ya bisa macam banyak sebetulnya. Mungkin yang paling populer kan itu ya. Media sosial dan paling populer dan paling gampang diakses, dan di luar itu kan masih pameran, event-event masih jalan kayak biasa sebenarnya. Ya, kan yang istilah fotografi is dead itu kan di seni juga ada. Art is dead itu tuh Arthur Danto kan yang mencanangkan ketika karya Andy Warhol tuh dia tuh mengkritisi budaya konsumerisme dengan budaya konsumerisme itu sendiri dengan menampilkan botol sabun apa di galeri gitu kan. Akhirnya Arthur Danto tuh bilang art is dead. Ini kan itu sesuatu yang lumrah ya maksudnya. Itu muncul karena ada singgungan-singgungan tadi kan akhirnya singgungan yang tadinya benda-benda yang high class gitu yang ditampilkan di galeri. Walaupun Michael Duchamp juga pernah yang urinoir tuh kan, pernah juga sebelum nggak tahu sebelum atau berbarengan saya juga kurang tahu tuh. Sebelumnya. Tapi yang terkenal tuh yang saya tahu tuh yang kritis tuh Arthur Danto itu yang apa? Ya. Andy Warhol. Bukan art is dead, the end of art. Iya salah. Benar. The end of art. Ya tapi konteksnya tadi karena munculnya singgungan-singgungan antara industri, komersial dan juga seni itu sendiri gitu, dan ini saling mengadaptasi dan segala macam gitu, muncul itu gitu. Ya hari ini itu udah berapa puluh tahun yang lalu, sekarang udah berubah juga gitu, udah ada pandangan-pandangan jadi baru juga. Setiap ada singgungan itu pasti wacana itu akan selalu ada ya lo ya. Jadi fotografi is dead, ini is dead, apa is dead. Iya. Itu muncul karena adanya singgungan. Kalau misalkan itu nggak ada singgungan ya pasti lempeng-lempeng aja gitu. Nah tapi justru jika itu lempeng-lempeng aja, apakah itu ideal? Pertanyaan itu kan gitu. Justru yang kayak gitu jadi memunculkan bentuk-bentuk baru lagi ya, yang lahir lagi kembali tadi. Iya. Menarik sih. Mudah-mudahan dengan ini bisa terus berkembang dan lahir kembali dengan bentuk-bentuk yang lain ya lo ya. Tapi yang ulah kepikiran lah kalau ulah menelan udah terus ulah mau bikin karya fotografi, kita pengen mau bikin karya fotografi kayak gimana sih? Yang apa ya? Yang lebih berdampak pertama ke diri sendiri ya. Mempertanyakan lagi mungkin akhir-akhirnya sering bayang gimana manusia tuh gimana sih disebut manusia tuh akhirnya. Ya, mungkin itu jadi ada relevansinya dengan dulu industrial dengan konstruktivisme kayak gitu-gitu yang merujuk kepada mesin. Dan di mana revolusi industri ini menyebabkan 200 tahun manusia merusakkan bumi alam ini lebih dari ketika awal dicanangkan dunia itu pertama ada sampai sekarang tuh kerusakannya tuh berkali lipat, termasuk overpopulasi. Nah kan sebenarnya kamera ini adalah produk industri. Bagaimana kita mendekatkan dengan cara memakai si produk industri ini yang lebih dekat memanusiakan kita sendiri lah gitu. Jadi memanusiakan fotografi. Walaupun itu sebenarnya itu tuh apa namanya tuh saya pernah itu nonton yang BBC jenis fotografi itu di akhir yang episode 2 tuh di akhirnya tuh ada satu kalimat tuh bahwa ternyata fotografi itu masih bisa mendekatkan atau bukan sesuatu yang mekanistik tapi humanistik karena dia bahasanya agak kasar sih tapi nggak tahu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Jadi dia tuh melestarikan manusia di era yang tidak manusiawi. Tapi itu di akhir kalimatnya itu tuh statement yang mesti kita pertanyakan kembali di tahun-tahun ke depan. Pasti. Tapi kalau ngomongin mesin kan artificial intelligence juga machine learning disebutnya. Jadi sebetulnya era atau abad mesin ini masih bergulir gitu. Cuman bentukan mesinnya aja yang sudah bertransformasi mungkin bahkan lebih canggih gitu. Jadinya tantangan semakin kecil dan tapi semakin tantangannya justru adalah bagaimana si fotografi ini bisa mengambil peran yang mungkin tadi kalau meminjam bahasanya Uloh yang ada unsur bisa mengangkat humanisme
dari manusia yang tentu saja dia yang menciptakan fotografi di awalnya gitu. Itunya yang muncul lagi gitu. Ini kan tadi dibilang di Ali Emeka pun menekankan tentang etikanya yang udah mungkin itu kita Itu balikin sangat lagi. manusia sekali kan ngomongin etika. Kayak gitu kan. Ya mungkin kita ya minimal diri kita sendiri yang melakukan lah secara pelaku lah lebih sadar lagi gitu. Kenapa kita pakai fotografi, kenapa, akibatnya bagaimana, kalau mau motret ini nanti akibatnya gimana, itu tuh mesti kita sadari secara mungkin nggak penuh ya, mungkin ya sedikit lah minimal mempertanyakan, minimal aware gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam itulah gitu. Oke, menarik sih. Jadi belum mati ya? Atau udah nih? Udah lahir kembali. Pasti lahir kembali. Ya kemarin ada yang nanyain info tahlilan kan. Boleh nanti di thumbnail ya, tahlilan fotografi. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye.